Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Hafiz Dani. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Kembali lagi di konten Pamor, pengalaman horor naik motor. Pamor kali ini agak sedikit berbeda nih, karena kali ini gue nggak menceritakan tentang pengalaman horor di motor, melainkan adalah pengalaman horor di mobil. Jadi beberapa minggu yang lalu gue udah bikin cerita tentang pengalaman si Adam yang naik motor tapi masuk ke dunia lain. Kali ini juga nggak kalah seremnya nih. Kali ini adalah pengalaman dari teman gue sendiri, yaitu adalah Dini. Dia mengalami kejadian disasarin ketika pulang kampung, tapi kali ini nggak naik motor, melainkan naik mobil. Bagaimana sih ceritanya? Berikut adalah ceritanya. Jadi ceritanya sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu si Dini ini sedang melakukan perjalanan pulang kampung dari Jakarta untuk ke Jogja. Awalnya perjalanan biasa aja, dan ya namanya juga mau pulang kampung pasti menyenangkan. Nah, di situ si Dini itu naik mobil berempat bersama kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, dan juga adiknya. Di dalam mobil, bapaknya yang nyetir mobilnya, kemudian si Dini ada di sebelah kiri bapaknya, lalu di belakang ada ibunya dan juga adiknya. Jadi tuh saat itu perjalanan malam dan mereka sudah sampai di Alas Roban. Mungkin banyak yang sudah tahu kalau di Alas Roban itu banyak kejadian-kejadian yang seperti itu, dan juga sering banyak kecelakaan juga. Nah, pada saat itu tepat malam hari, Dini dan keluarganya sampai di Alas Roban. Bapaknya itu sempat mengantuk dan akhirnya membangunkan Dini. Dibangunin, akhirnya Dini pun bangun dan menemani bapaknya menjadi navigator ya, di samping bapaknya, sedangkan ibunya dan adiknya di belakang tidur. Masuklah ke hutan-hutan yang ada di Alas Roban. Di situ mereka tidak mengalami maksudnya saat di situ sih mereka positive thinking aja ya, karena mereka harus lewatin hutan itu ya, mau nggak mau tetap lewat situ. Dan juga Alas Roban itu udah biasa untuk mereka lewatin saat mereka pulang kampung. Makanya mereka jadi biasa aja saat lewat situ, nggak ada perasaan yang aneh-aneh. Sampailah di Alas Roban, seperti biasa mereka melewati jalan yang berliku-liku, kanan kiri hutan, dan beberapa warung ada di sebelah kiri. Dengan agak ngantuk, bapaknya tetap naik mobil nyetir. Nah, kemudian si Dini tuh udah mulai ngerasain hal yang aneh karena apa? Di saat itu sekitar jam 9 malam, suasana tuh udah sepi banget. Padahal biasanya 9 malam tuh masih ada beberapa truk yang lewat ya. Dia melihat ada mbok-mbok jamu di sebelah kiri jalan, sedang berjalan memikul jamunya. Tapi yang anehnya pada malam hari kenapa ada tukang jamu di pinggir jalan, di situ gelap, dan juga si tukang jamunya ini bawaannya masih penuh. Biasanya seharusnya kan kalau misalnya jam-jam malam seharusnya jamunya udah habis ya, tapi di sini masih penuh. Dia tidak menggubris apapun, dia tetap jalan. Bapaknya nyetir. Tiba-tiba mereka seperti
kembali ke tempat awal. Jadi udah muter-muter, kok di sini-sini aja. Perjalanan yang pertama, mereka kembali lagi ke titik awal. Dini dan ayahnya belum mengalami masih berpikir positif thinking aja. Coba bapaknya udah mulai agak-agak aneh karena kayaknya ini yang tadi deh gitu. Akhirnya mereka tetap jalan lagi, balik lagi tuh ke posisi yang si Dini pertama kali ngeliat tukang jamu. Berarti udah 2 kali loh di situ. Akhirnya bapaknya pun bilang ke Dini, ini kita kayaknya salah jalan deh. Apa kita di sini-sini aja? Terus si Dini pun cerita ke bapaknya, iya ya, kayaknya kita udah ngelewatin ini deh. Tadi kan yang ada tukang jamu di sebelah kiri, kata si Dini gitu. Tapi si bapaknya pun bertanya ke Dini, tukang jamu yang mana? Loh, tadi di situ ada tukang jamu kok. Ternyata bapaknya nggak ngeliat tukang jamu itu. Kamu ada-ada aja sih, kata bapaknya. Dan bapaknya pun nggak percaya ya kalau Dini ngeliat itu. Tapi si Dini meyakinkan bapaknya bahwa tadi ada tukang jamu di sebelah kiri. Terus bapaknya pun bilang ke Dini bahwa ya udah nggak usah dipikirin lagi karena ya mungkin itu bukan tukang jamu beneran. Akhirnya mereka pun tetap melanjutkan perjalanan. Dini pun membuka GPS navigasi. Tapi 10 tahun yang lalu navigasi ya belum sekeren sekarang. Navigasinya pun memang sudah ada GPS 2011. Cuma ya masih cuma satelit aja, belum ada yang kayak Google Street View kayak sekarang. Dan tapi di situ mereka menggunakan HP dan melihat GPS. Dan saat mereka melihat nggak ada sinyal rupanya. Dan saat itu juga sinyal masih 3G ya. 3G dan itu di Alas Roban zaman dulu belum ada sinyal. Akhirnya mereka membuka peta lebaran. Kan biasanya kalau lebaran dikasih tuh peta dari ada beberapa perusahaan, ada yang ngeluarin kayak peta, perusahaan-perusahaan kayak provider segala macam ngeluarin peta. Mereka mengikuti itu. Tapi pas mereka ngikutin, loh kok balik lagi ke tempat yang bawa jamu tadi. Jadi ini mereka udah muter-muter di situ-situ aja. Kejadian saat itu jam 9 malam. Tiba-tiba bapaknya ngeliat ke jam, loh udah jam 11 malam. Berarti mereka udah sekitar 2 jam muter-muter di situ aja. Akhirnya bapaknya pun menepi sebentar, lalu menghela napas sedikit bahwa biar enjoy, nggak terlalu tegang. Di situ si Dininya pun udah mulai panik, tapi ibu dan adiknya itu masih tidur aja. Nggak ngerti sih gimana paniknya mereka berdua pasti. Terus habis itu si bapaknya akhirnya ngasih tahu ke Dini bahwa ya udah kita sekarang doa aja. Akhirnya mereka berdua doa. Setelah doa udah selesai, akhirnya bapaknya ayo kita jalan lagi. Jalan rute yang sama persis. Setelah melewati jalan itu, mereka udah mulai ketemu mobil. Ada mobil nyusul. Senang dong ada mobil nyusul. Wah, kita udah kembali ke jalan yang benar nih. Akhirnya mereka ngikutin mobil. Tapi mobil yang di depan itu agak ngebut dan akhirnya malah hilang lagi mobilnya. Mobilnya hilang dengan, apalagi saat itu malam hari sudah mulai rintik hujan. Dan itu suasana makin mencekam dan mereka pasti panik banget. Dan akhirnya setelah mobil yang di depannya hilang, mereka pun akhirnya ya udah kita ikutin jalan ini lagi, pasrah. Jalan lewatin. Akhirnya mereka keluar dari hutan juga dengan waktu 3 jam. Bayangin, mulai masuk ke Alas Roban sampai keluar Alas Roban sampai 3 jam. Emang itu nggak masuk akal banget ya. Paling lama-lamanya mungkin sejam. Itu juga kalau misalnya dengan jalan santai. Tapi 3 jam di tengah malam. Nggak tengah malam sih, di malam hari. Nggak mungkin banget sih kalau menurut gue. Terus akhirnya mereka berhasil keluar dari Alas Roban. Bapaknya tuh udah capek banget, udah keringetan, panik. Tapi
ini berbeda dengan cerita-cerita biasa orang disasarin. Biasanya kan orang kalau masuk ke dimensi lain, bensin berkurang saat di situ, tapi saat mereka berhasil keluar, bensinnya normal, terus waktunya pun waktu berjalan tapi bensin normal, jadi kayak keskip lah gitu ya, keskip waktu. Tapi kalau ini enggak. Jadi si Dini ini cerita ke gue bahwa sebenarnya mereka itu tetap ada di dunia manusia, cuma nggak tahu kenapa mereka kayak diputerin. Cuma kalau dipikir-pikir, Alas Robani tidak ada jalan, tidak ada perempatan, jadinya kalau ngikutin jalan terus itu ya pasti keluar, nggak mungkin bakal muter lagi, kecuali di situ ada perempatan, mungkin bapaknya salah belok balik lagi, itu make sense. Tapi kalau ini enggak ada, dan dia pun sampai sekarang juga masih bingung kenapa itu bisa terjadi. Akhirnya jam 11 malam mereka berhasil keluar dari hutan, dan alhamdulillahnya ya semua selamat. Anehnya setelah keluar dari hutan, ibu dan adiknya itu kebangun, dan akhirnya mereka istirahat sebentar di salah satu minimarket di pinggir jalan. Nah, itu adalah cerita dari Dini yang mengirimkan cerita ke Instagram gue tentang pengalaman dia yang dibikin nyasar di Alas Roban selama 3 jam. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman serupa ataupun pernah mengalami kejadian yang sama persis, bisa komen aja di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ada yang punya cerita juga, bisa kirim ceritanya di Instagram gue, Hafiz Dani. Dari cerita ini yang bisa dipetik adalah kita harus tetap berhati-hati melakukan perjalanan dan kurangi melakukan perjalanan di malam hari, apalagi kalau cuma sendiri. Walaupun itu berempat, tapi itu cuma satu mobil, cukup riskan. Mungkin kalau misalnya rombongan akan lebih tidak terlalu berbahaya. Oke, kalau gitu jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada kritik, saran, komentarnya komen aja di kolom komentar. Jika belum subscribe channel Hafiz Dani, silahkan di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.